Terima kasih Bang Motovlog ya, sudah dari perkampungan mendatangi ke Slamet. Aki sebenarnya ya rindu dengan Ompong, dengan sahabat-sahabat. Karena kalau Aki tidak keluar ke perkampungan, Aki tidak bertemu dengan mereka. Ya, Aki sudah lama sekali tidak. Aki terakhir ingat sekali ketika Tesan mengobrol-ngobrol ke rumah Bang Motovlog. Ketika hari hujan lebat, Aki seolah-olah dituntun berteduh di sana. Ternyata di situ sudah dikuasai dari Tesan. Karena Aki, rumah itu kan hampir sebulan setelah Aki tidak ada beberapa hari itu saya pergi ke Padepokannya Bang Rey. Makanya Tesan semakin merajalela. Ya Bang Motovlog ya, Aki, terima kasih Bang Motovlog sudah mengunjungi bersama. Inilah arti saudara Bang Motovlog. Ketika kita saling mendoakan tentang kebaikan, ketika kita saling mendoakan tentang kesehatan, ya itulah saudara sesungguhnya. Sekarang banyak sekali Bang Motovlog, jangankan dengan orang lain, antara adik dan kakak yang satu rahim pun banyak orang saling bunuh, saling caci. Karena apa? Karena masalah harta itu. Karena masalah harta, masalah warisan. Itulah yang jangan pernah kita tiru. Ketika kita sudah mengikat jiwa kita dengan tali persaudaraan, termasuk dengan sahabat-sahabat dan subscriber ini, walaupun kita tidak pernah berjabat tangan, tidak pernah bertatap muka, tetapi kita saling mendoakan tentang kebaikan. Karena mereka itu adalah saudara kita. Itulah saudara sesungguhnya. Ya, minimal kita sama-sama saling mendoakan. Ya, sekali lagi Aki juga mengucapkan Bang Motovlog rela mengunjungi gubuk Rehat ke Slamet ini. Cuman karena posisi hari sudah hampir malam, Ki, takut aku ke kampung kemalaman. Ya, hati-hati Bang Motovlog ya. Saya pamit. Ya, kalau ini kasih kabar nanti kalau misalnya ada apa-apa di jalan, kalau ini ya kameramen, ikuti saja Bang Motovlog ke sana ke perkampungan. Ya, Bang Motovlog. Nanti main ke rumah, Ki. Ya, insya Allah Bang Motovlog ya, mungkin ya, apalagi ini di bulan Muharram, bulan Suro ini. Nanti kita pas bulan purnama mungkin 2-3 hari nanti Aki berkunjung ke perkampungan Bang Motovlog ya. Mampir ke rumah. Datang ke rumah kita ngopi-ngopi, kita ngobrol-ngobrol. Ya, itulah saudara sesungguhnya Bang Motovlog ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Motovlog. Ayo kameramen. Kita pulang ke kampung ya. Bang Motovlog keluar dari hutan ini, Bang. Dari hutan ini kita pulang ya, mudah-mudahan kita tidak ada gangguan karena daripada preman-preman ini mungkin tidak akan pernah menghadang lagi ya, karena posisinya juga sudah seperti Alex tadi, sudah mungkin Tisan, mungkin lapor dengan Tisan ya, karena di sini ada Motovlog katanya ya. Yuk men, jangan lama-lama karena matahari juga sudah hampir mendoan men ya. Apa kau? Apanya kau masih di sini? Hah? Aku sengaja menunggu seorang di Motovlog. Kau satu sengaja ingin menghadangku? Iya, Motovlog. Rupanya tidak ada. Aku ingin memastikan segera kau. Aku ingin pesan kepadamu, Motovlog. Kau pikirkan lagi, kau jangan ikut-ikutan mereka, Motovlog. 1.000-2.000 preman yang kau akan hadapi, Motovlog. Aku tidak kau suruh ikut-ikutan. Sebenarnya kau mengancam daripada saudara-saudaraku. Apa yang tidak kau ikut? Nikmati saja hidupmu, Motovlog. Kau jangan ikut-ikutan Bang Rey ke Slamet. Kau pikirkan lagi. 1.000-2.000 preman yang akan kau hadapi. Bahkan bos-bos besar. Kami tidak akan pernah takut nyali untuk menghadapi preman-preman seperti kalian. Takut kau bilang, Motovlog. Sayangi nyawamu, Motovlog. Sayangi nyawaku ku sayangi. Hanya Allah yang tahu. Dengan nyawa Motovlog. Sudah bodohnya kau, Motovlog. Jangan sebaiknya kau ikut kami. Sebaiknya kau ikut kami. Apa untungnya ikut kau? Ikut kalian, ikut Tesan dengan kesesatan. Apa mau kau akan kami turuti, Motovlog? Apa yang kau cari di dunia ini? Uang kan? Kemewahan kan? Alex, itu semua ada di kami. Kemewahan, uang, sudah pernah aku dapat, tapi aku tidak pernah mendapat ketenangan seperti ini, Alex. Aku mengikuti Bang Rey dan Kisah sudah mempunyai hati ketenangan jiwa. Aku tidak mau. Tenang bagaimana, Motovlog? Tiap malam kita buntu, Motovlog. Kau tahu? Baik, Alex. Kau ikut kami dan sadar. Ikutlah ke jalan kami agar kau menjadi orang yang sehat dan tenang, tidak seperti kau berkeliaran di hutan. Kadang malam kau pun masih tidak ada habis-habisnya kau akan mencari harta yang tidak halal. Tidak halal bagaimana, Motovlog? Aku mempekerjakan orang walaupun mereka tidak aku upah. Aku mempekerjakan orang. Keringat orang. Kebun-kebun jonggrang orang. Belum kau panen, sudah kau jual. Itu yang katamu tidak, Motovlog. Itu bagi. Itu namanya politik, Motovlog. Kau tahu? Itu namanya politik. Licik, itu kan politik. Kau hanya mengandalkan keberanian dan
kehebatanmu, yang kalian cari hanyalah ilmu hitam untuk menguasai dunia. Semua harus kita manfaatkan, Matomblo. Tidak seperti bodoh seperti kau. Sudahlah, kameramen. Kau bodoh. Lebih baik kita. Aku akan menghalangi. Mau kemana kau? Lebih baik kau ikut mati di sini. Lebih baik kau ikut kami atau kau mati di sini, Matomblo. Alex, lebih baik aku mati di sini daripada mengikuti perjalanan hidup. Kau harusnya sadar. Aku sudah sadar, aku berdiri di jalanku, Matomblo. Tidak seperti kalian, yang bodoh menurutku. Kalian bodoh, mengimpak-impakkan harta kalian untuk orang-orang yang tidak kalian kenal. Alex. Tidakkah kau tahu, Alex? Ribuan orang yang sudah kita lihat meninggal dunia. Apa yang dibawanya, Alex? Hanya dimasukkan dalam kubur hanyalah kengkapan, Alex. Untuk apa kau mengumpulkan harta di dunia di sebanyak-banyak kau tumpuk? Sementara harta itu memang harta tidak halal. Haram yang akan membebani hidupmu. Itu salah satu cara menikmati hidup, Matomblo. Menumpuk harta yang banyak agar tua nanti. Agar tua nanti aku hidup bermewah-mewahan, Matomblo. Itu tujuan hidupku. Sudah banyak kami menumpangkan preman. Kau Tisen dan Bos Gimun. Lihatlah Bos Gimunmu. Bos Gimun yang kau sanjung-sanjung sudah ada di dalam kerangkengan Bang Grey. Itu karena Bang Rey pengecut. Sebelum dia menangkap Bos Gimun, dia sudah menangkap Janggar, sebelum menangkap Perdi, dikurung di kerangkeng. Itu tanda kalian pengecut dan takut dengan kami. Itu salah satu menandakan bahwa kalian takut. Takut? Ya. Bahkan Selamat sendiri pun kami tak mampu menumpangkannya. Bagaimana dengan mau menumbangkan Bang Grey? Kalian angkan-angkan kalian terlalu tinggi. Lambat laun semua itu akan terjadi, Matomblo. Kau menghadap ke pusaka yang kau bawa dari dusun. Pemberian Tesen. Jangan-jangan pusaka itu juga masih pusakanya daripada turunannya ke Islam. Tetuanya Islam. Aku tahu, tapi ini sudah aku beri darah perawan, Pak. Tinggal 3 lagi, Matomblo. Itu yang kau inginkan hanya pusaka itu memakan darah perawan. Dan kalau kau tidak bisa untuk memberikan darah perawan, maka darah dari lehermu yang akan diminta oleh pusakamu itu tidak mungkin, Matomblo. Itu tidak mungkin. Ingat, Alex. Kau tidak akan bisa pergi dari sini, Kau jangan Matomblo. mengganggu warga di sini. Aku tidak mengganggu, tapi kita dapat. Hei, jangan lupa jangan. Itu mereka takut dengan Matomblo. Kau memang licik. Semua warga kau takut-takuti. Sehingga jalan ini sepi. Hanya orang-orang yang mau menurut perintahmu yang kau boleh izinkan lewat sini. Aku tidak licik. Mereka takut dan membayar aku dengan dalih keamanan. Lebih baik Dengan dalih kau pergi dari sini dan tinggalkan tempat ini. Aku mau ke kampungan. Aku ingin bicara denganmu baik-baik dari tadi, Matomblo. Kau ikut kami kembali dan berdiri di belakang kami, Matomblo. Aku bukan orang yang mabuk kemewahan. Alex, Aku tidak mabuk, tapi berpikir realistis, kau Matomblo. harus berpikir. Sementara Tesen tidak ada di tempat. Kau berkeliaran di mana-mana. Tadinya aku ingin membasmi Slamet dan kebetulan ada kau. Kau ingin menyeretku ke tempat Bang Rey. Itu tidak mungkin, Matomblo. Tidak mungkin. Ya, Bos Gimun yang kau bangga-banggakan pun sudah ada di dalam kerangkeng. Jangankan engkau. Aku tidak bangga dengan Bos Gimun, tapi aku Mungkin. bangga dengan uangnya, Matomblo. Kau masih diberi kesempatan untuk bertobat. Aku tidak akan tobat, Matomblo. Aku tidak akan tobat. Aku tidak akan tobat, walaupun kau 1000 kali bilang aku tidak Jangan kau menggunakan semua kekuatan dan senjata itu. Lantas, untuk apa aku punya senjata? Kalau tidak untuk aku manfaatkan untuk membasmi orang-orang seperti kalian. Senjata itu nanti akan memotong lehermu sendiri, Alex.
Tidak mungkin. Selagi aku bisa memberikan darah perawan, itu tidak akan terjadi, Matomblo. Lepaskanlah senjata itu. Karena senjata itu nanti bisa akan membawa korban. Akan selalu meminta korban perawan, Alek. Kau harus ingat itu, Alek. Bukan aku korban. Yang penting orang lain, darah perawan korbannya. Matomblo. Pecah kali. Kau tidak, jangan pergi kau dari sini. Sebelum nyawamu tidak selamat, lebih baik kau bertobat. Dan ingat, kau jangan mengganggu warga-warga dan jangan pergilah kau dari sini. Itulah pekerjaanku, Matomblo. Mengancam-ancam warga dan mempekerjakan warga tanpa upah. Akan aku selalu kulakukan. Selagi itu ada keuntungan untukku, Matomblo. Kurang ajar kau. Aku ingin sekali membunuhmu, Matomblo. Bangun kau sebelum kau binasakan di sini. Sudah berapa kali aku bilang, Matomblo, lebih baik kau tidak usah ikut-ikutan. Dan ikut kami, Matomblo. Berdiri di jalan kami. Apa untungnya? Aku mengikuti jejak kalian yang sudah aku katakan. Apa yang kau mau, apa yang kau inginkan di dunia ini akan kami berikan. Itulah yang tahu. Kau bayangkan Tuhan, 1000 hektar. Jika Bos Kimun membagi setengah-setengah, betapa mewahnya itu, Matomblo. Aku tidak mau harus. Ini, Alek. Silakan. Tidak ada yang bisa menolongmu, Matomblo. Kau tidak aku. Kau bangga hanya dengan senjatamu. Aku tahu kau membawa senjata. Dan aku tahu kau tidak membekali dirimu dengan apa-apa. Dan inilah kesempatanku untuk membunuhmu, Matomblo, di sini. Kau selalu kejam dan ini selalu menghabisi nyawa seseorang. Yes, aku akan membasmi semuanya jika itu menghalangi langkah kami. Itu bukan iblis, itu bukan setan. Mereka teman kami, Matomblo. Alek, jangan halangi aku mau ke perkampungan. Kau ingat, jangan pernah menghalangi aku ingin berangkat ke perkampungan. Selangkah pun kau tidak akan bisa pergi dari sini, Matomblo. Aku akan menghalangimu. Rasakan ini. Sengaja kau. Bang Matomblo. Kau yang kurang ajar. Untuk apa kau di sini? Pantas saja kami selamat dari tadi. Tidak kembali lagi. Dia ingin menghabisi semua. Bagaimana ceritanya, Bang? Kenapa dia masih berada di... Dia rupanya sengaja menghadang perjalananku pulang. Dia mempunyai kali ciki. Benar, dia akan menghabisi satu persatu daripada sahabat. Alek! Sedetik pun kau terlambat, mati Matomblo. Hei, jangan pernah kau sentuh-sentuh dari saudara-saudara dari Bangka Lampung. Bang Matomblo tidak bersalah. Kalian memang sudah kalah dari pertarungan tersebut. Kenapa kalian tidak bisa menerima kekalahan? Kalian yang mengklaim kemenangan, Ki. Tanpa bukti. Tanpa bukti katanya Bang Matomblo. Dia menginginkan kita mengikuti jejak mereka. Dia ada berada di belakang mereka katanya. Mengikuti jejak kalian. Itu tawaran yang menarik. Kalian. Tawaran menarik. Bahkan kemarin Mahesa menawarkan uang 700 juta. 1 miliar. Yang penting katanya kita ikut jejak mereka. Alek akan sampaikan kepada kau, Alek. Kalau kau bermimpi, tidurlah di tengah malam. Jangan kau berjalan sambil bermimpi. Sekalipun tawaranmu dengan mobil mewah, tidur di hotel, tidak usah bekerja, apa yang kau inginkan, kau penuhi. Kami tidak akan pernah mengikuti. Kau dengar, Perjalanan Alek? hidup. Kau dengar? Karena ketika kami sudah menentukan jalan hidup kami, yang insya Allah ini sebuah sedikit kebaikan yang akan menciptakan ketenangan bagi kehidupan kami tidak akan pernah kembali ke lubang yang sama, Alek. Kami bukan keledai, Alek, yang bisa jatuh ke lubang yang sama, comberan seperti muka kalian. Kami bukan comberan, tapi kami berpikir realistis. Realistis. Berpikir realistis. Hidup ini yang dicari adalah uang, Ki, dan kemewahan.
Alek, Aku tidak mau hidup dengan seperti kalian. kau tahu Alek, uang itu adalah setan sesungguhnya Alek. Karena uang banyak orang adik kakak saling bunuh. Karena uang banyak orang memutuskan tali persaudaraan. Benar itu, Alek. Karena uang banyak orang saling caci, saling maki. Seharusnya kau sadar, apabila kau tidak bisa mengendalikan uang tersebut Alek, maka itulah setan yang akan menguasai hawa nafsumu Alek. Banyak omong kau. Banyak omong kau. Sakit. Asyik. Manusia iblis ini sebentar lagi aku bisa membunuh. Oh, sebentar lagi dia akan bisa membunuh. Alek, nyawa Bang Matomblo, nyawa Kiselamat ini bukan urusan kau Alek, itu urusan yang maha kuasa. Jangan kau pura-pura menjadi malaikat maut di muka bumi ini. Kiselamat bisa saja menghabisimu saat ini juga Alek. Tapi Aki ingat, apapun yang kita lakukan kalau membunuh seseorang itu adalah tetaplah dosa. Karena tugas manusia untuk saling mengingatkan tentang kebaikan, bukan saling bunuh, saling caci, saling hina Alek. Ketika kau rendahkan dari sahabat-sahabat dari Bangkai Lampung, kau caci, kau maki, inilah yang terjadi. Apa? Bos Demon di kerangkeng. Karena apa? Karena dia menemukan mabuk ketika dia rendahkan dari sahabat-sahabat dari Bangkai Lampung. Doa mereka. Bagaimana mereka tidak rendah, Ki? Mereka membantu kalian. Oh, Itu menurut kami, mereka itu rendah semuanya. Kau tahu? Alek, ketika ada orang yang tidak sejalan dengan kau, kau katakan rendah, kau katakan hina, seolah-olah kebenaran itu hanya milik kalian. Alek, ingat, kebenaran itu milik yang maha kuasa, bukan milik iblis-iblis jalanan seperti kalian. Ingat itu. Dan kami tidak percaya. Kebenaran adalah tetap milik kami, Ki. Kami berdiri di jalan yang benar. Mat, kesombonganmu terlalu tinggal ya. Kalau kau sudah merasa paling benar, Alek, inilah yang terjadi. Urusanmu dengan aku tidak berurusan dengan Matomblo. Apapun yang menjadi urusan Bang Matomblo, karena kami saudara itu adalah urusan kami. Dan kau yang sudah menghadang, pantas saja kameramen Kiselamat tidak kembali lagi ke gubuk. Ternyata ada halangan manusia iblis, makanya Aki menyusul ke sini. Aku bukan manusia iblis. Aku ini orang kita, manusia. Oh, 1000 rayuan pun, Alek. Aku tidak akan pernah berdiri di belakang kalian, Alek. Itulah Apapun yang dijanjikan Tyson, apapun yang dijanjikan kalian, kau bodoh, Matomblo. Kau bodoh. Kau yang Kau bodoh. tidak mau ikut dengan Kau kami. tidak bisa melihat cahaya di dunia ini. Yang ada hanya kegelapan di otakmu, Alek. Bagaimana dia tidak bodoh? Bodoh. Harta yang begitu banyak dilimpahkan kepada orang. Alek, karena kita menyadari Alek, hidup ini hanya sementara. Wajar Bang Matomblo ketika ada dia rezeki berbagi dengan anak yatim, ketika dia ada rezeki berbagi dengan panti jompo, itu adalah hal yang apa? Yang akan bermanfaat bagi kita di kemudian hari Alek. Tidak seperti kau, ada orang bekerja mencari sesuap nasi Bang Matomblo, membabat, membersihkan kebun Benar, sawit, Ki. Katanya diinjak-injak tidak dari dibayar, mereka. Dan bahkan uangnya, upahnya pun dirampas dari mereka mereka. hanya mempekerjakan tapi tidak pernah dikasih upah, Ki. Bagi kami mereka itu hanya orang lain, Ki. Yang untuk dipekerjakan, dan disiksa. Alek, derajat manusia di hadapan yang maha kuasa itu sama Alek, tidak pernah dibedakan. Mungkin kau sedikit memiliki harta, diberikan dari Tyson, diberikan dari orang-orang yang kau rampas, tapi ingat Alek, walaupun mereka bekerja mencari sesuap nasi yang halal, itu adalah rezeki orang-orang yang memang mestinya mereka miliki Alek. Tapi ketika kalian rampas, itu sama saja kalian menanam benih-benih permusuhan kepada sesama manusia Alek. Lebih baik Alek, kau ikut dengan kami daripada kau menjadi seperti ini. Kau tidak upahnya gelandangan, kau ingat dengan Kaspin, Kau tahu Kaspin? Sudah aku katakan, aku tidak mau ikut dengan kalian. Menurut kalian orang-orang susah. Kau tahu? Berarti dia ini mau dikumpulkan dengan bos Demon. Iya, kita gotong saja kalau memang dia tetap keras kepala seperti ini. Alek, Aki peringatkan kepada kau. Kau sudah coba-coba menghalangi langkah dari saudara-saudara Kiselamat, saudara-saudara dari Bangkai. Sama saja kau menabuh genderang perang, Alek. Perang ini akan terjadi, Ki. Bos Desa dan Mahesa
sudah menjanjikan mendatangkan 1.000-2.000 preman untuk membasmi kalian. Ingat Alex, sebelum 1.000, 2.000, 3.000 preman datang, jangan sampai kau tertanam dulu di muka bumi ini Alex. Tidak akan ada artinya 3.000 orang yang datang tersebut untuk membela Bos Gimon kalau kau sudah tidak ada di muka bumi ini Alex. Semua itu tidak akan terjadi, kau tahu? Inilah Semua itu penguasa. tidak akan terjadi. Aku dijanjikan oleh guru tidak akan makan. Kau tahu? Kalian harus tahu, camkan itu. Bukan aja kau Alex. Oke. Ini kesombongan. Bang Matomblo, apa yang sudah dilakukannya kepadamu tadi Bang Tom? Hancak. ingin mengambil nyawaku. Jangan Matomblo. Cukup. Kamu tetap diberi kesempatan untuk sadar. menyakiti aku. Oh, jangan banyak. Kau. Saat ini dia mengatakan jangan menyakiti, tapi dia tadi membabi buta Ya inilah menyerang. akal licik. Akal licik. Daripada. Ingat Alex, Tolong kau pikirkan apa yang aku bicarakan tadi. Apa itu? Apa yang kau pikir? jangan percaya lagi dengan mulutnya Bang Matomblo. Hajar apa yang dia sudah lakukan kepada kau tadi Bang Matomblo. Apa mau akan kami turuti Matomblo? Asal kau ikut di belakang kami Matomblo. Mau. Kalau kau pikirkan itu Matomblo. Listen dan kawan-kawan, ikut kami. Terus-terusan kau akan mendapat jalan seperti ini. Alex, kalau kau tidak cepat-cepat sadar, Berapa kali kalian bilang aku harus sadar? Aku sudah sadar, tapi berdiri di jalanku sendiri. Kalian tahu, Jadi kau dalam keadaan sadar berdiri di jalan ini, memang otak ini. Apa kau masih sadar setelah seperti ini Alex? Apa yang sudah kau lakukan Alex? Kenapa kau menjadi seperti ini Alex? Inilah yang dikatakan orang karma buruk Alex. Ketika kau menyerang Bang Matomblo yang tidak ada salah dan tidak dosa dengan kau. Tidak ada salah bagaimana. Dia ingin menyeretku, Dia ingin menyeretku pada padepokan. Mulut licikmu, Alex. hanya ingin bertemu dengan Islam. Aku sebenarnya tidak juga ingin bertemu denganmu, Alex. Kenapa kau hadang Bang Matomblo? Bahkan kami lagi sampai tidak kembali lagi ke Ubuk karena takut kau ancam di jalan ini. Itu untuk memperingatkan. Oh, untuk memperingatkan kita. Akan mati, Matomblo. Oh, Kau ya, tahu? itu peringatan. Berarti ini peringatan. Oh, ini peringatan. Hanya Hajar terus Bang Matomblo. untuk menyelamatkan dirimu. Tujuanmu hanya satu Alex, ya. Sertifikat yang ada 1.000 buah di Bos Gimon itu akan menjadi sebagian milik kalian. Makanya kau rela bertanggung nyawa, tapi tidak pernah kau pikirkan apabila nyawamu ini lepas dari ragamu, jangan kau sombong. Memiliki 9 nyawa. Tidak ada manusia yang di muka bumi ini yang hidup tidak menemui kematian, Alex. Aku percaya dengan guru kita. Aku tidak percaya mulut manis kalian. Kau tidak percaya, aku akan buat percaya. Bagaimana? Bagaimana? Sakit tidak, Alex? Sakit tidak, ayo. Bagaimana, Alex? Ini yang dikatakan kenyataan, Alex. Nyawamu bisa saja kami cabut di sini, Alex. Jangan lagi kau, Alex. Jangan lagi kau. Ayo kameramen. Kita kameramen. Iya, kamu. Tidak usah kau coba-coba lagi. Kau sudah menanam benih permusuhan kepada kami, Alex. Sampai Kau akan diseret. Ajak Bang Matomblo. Aku akan bertahan pada jalanku, Ki. Ini jalan yang menurutku benar, Ki. Sini kau, Sini kau. Nanti kita gotong saja ke laut dia. Sini kau. Sekarang Aku tidak mau. Aku tidak mau. duduk kau di sini, Kau coba-coba lagi. Tadi kami masih beri kesempatan kau. Tidak kami kejar, Alex. Karena kami yakin mudah-mudahan kau mendapatkan sebuah hidayah. Tapi apa yang terjadi? Malah kau menghadang kameramen selamat, menghadang Bang Matomblo. Memang akal licik. Jangan-jangan Bang Matomblo, apabila dia tidak berhasil menghabisi Kiselamat, menghabisi Bang Matomblo, jangan-jangan dia akan dihajar habis-habisan dari Tyson dan Benar. Bos Gimon.
Aki yakin Tesan ini masih sering berkomunikasi dengan Bos Gimon. Entah itu melalui telepati, entah itu karena mereka ini memiliki satu rasa Bang Motong. Ketika satu sakit, maka yang lain merasakan sakit. Hah. Yang jelas dia ini mungkin tidak akan bisa pulang tanpa hasil. Kau. Ini mau kau. Hah? Cukup. Cukup. Kau. Hah? Kau katakan cukup. Hah? Bang Motong. Ajak apa yang sudah dia lakukan kepada kau tadi Bang Motong? Dia stop. Kurang ajak itu Bang Motong. Biar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ini kawan. Kau ingin menyerang jangan. Tak butuh 5 langkah lagi. Duduk kau. Jangan coba-coba kau lagi kalau kau ingin selamat. Bagaimana Alek? Hah? Masih kesombonganmu? Hah? Masih ingin kau tunjukkan kesombonganmu? Tidak ada manusia yang sempurna Alek di muka bumi ini Alek. Walaupun kau memiliki badan tampan, fisik yang gagah, tapi jangan kau menjadi Bastian Alek. Kau tahu seorang Bastian? Hah? Itu bekas anak buahnya juga Bastian. Besar tinggi buaya nih. Ya, kemana dia? Tidak pernah muncul kan? Kemana? Karena Jangan-jangan sudah kalian bunuh. jangan sudah kalian bunuh Bastian ini. Dia sudah ganti nama Ki. Oh, itu sudah menjadi Don Pot, begitu? Hah? Bukan Ki. Sukro dia Ki. Oh, kau, ini mah. Sukro itu yang memberikan ilmu perewangan siluman monyet kepada Mahesa. Aku tahu. Itu gurunya Mahesa. Gurunya Mahesa, Ki Sukro yang memberikan perewangan monyet kepada Mahesa. Bahkan Aki belum bisa lupa dengan mereka ini. Ketika mereka menghadang Kiai Ajik dan Kiai Katib ketika akan masjid, dirampas semua harta milik mereka. Karena mereka akan menuju Padepokan membeli madu banggai ketika ada perjanjian dari Bos Gimon. Tapi saat ini mereka curang dan tidak mau terjun ke laut. Di mana dia? Di mana dia? Hah? Aku tidak tahu keberadaan. Jangan kau tidak bisa tidak mungkin kau tidak tahu Alek. Karena setiap saat, setiap detik Tesan selalu menghubungimu dan menanya bagaimana apakah sudah bisa menghabisi Kisamat. Aku tahu Alek. Aku memang bertemu dengan Tesan. Tapi tidak harus kalian tahu di mana letak Tesan berada. Karena apa? Karena Tesan takut mati. Hah. Tidak Ki. Kami tidak takut mati. Tapi untuk saat ini, tolong lepaskan aku Ki. Kami tidak akan Mohon untuk melepaskanmu lagi. Akan kami lempar kau ke tengah hutan ini. Dan apabila serigala harimau di hutan ini memangsa Alek, Mereka tidak mau memakanku Ki. Tolong lepaskan aku. Mereka tidak mau makan dagingku Ki. oh, tidak mau memakan dagingmu. Ini Alek. Cukup Ki. Ampun Matollo. Oh, saat ini bisa keluar. Ampun karena kesombonganmu sudah hilang Alek. Ha? Jangan sampai Alek, lebah-lebah di hutan ini menyerangmu kembali Alek. Kau jangan menakut-nakutiku Ki. Semua binatang yang ada di hutan ini serang tubuh Alek, dia merasakan bagaimana rasanya ketika dia berbuat jahat. Jangan Ki. Hah? Jangan kau lakukan Ki. Ampun. Rasakan itu Alek. Ha? Biarkan dia seperti orang gila. Jangan buat aku seperti orang gila Ki. Gila semua hewan yang ada di hutan. Jangan buat aku seperti orang gila. Sudah kembalilah. Gila kau Ki. Bagaimana Alek? Hah? Bagaimana? Aku lebih baik melawan orang nyata Ki daripada aku melihat. Itu artinya apa Alek? Walaupun hewan lebah itu liar di hutan ini, ketika kita bisa menghargai, memelihara, menyentuh hatinya, aku yakin dia hewan-hewan di hutan ini akan bersahabat dengan kita Alek. Tapi tidak dengan kau. Aku tidak mau bersahabat dengan mereka. Cukup kau Ki. Kau wajar tidak mau bersahabat dengan hewan karena kau sendiri sudah menjadi hewan Alek. Hewan pun tidak akan pernah mau bersahabat dengannya. Tutup mulutmu Matollo. Aku bukan hewan. Itu tutup mulut. Masih kau sombong, ha? Kau sudah seperti ini. Jangan pernah kau Aku sudah bermimpi. meminta ampun dengan kalian. Tolong lepaskan aku. Jangan pernah kau bermimpi ingin membebaskan Bos Gimon. Karena nyawamu taruhannya Alek. Aku tetap akan berusaha Ki. Oh, tetap berusaha. Kalau kau berusaha, ha? Matollo. Ajak terus Bang Matollo sampai dia sadar. Ampun Matollo. Aku tidak akan. Bang Matollo, kita bawa saja Bang Matollo. Kita bawa.
Kita bawa. Aku tidak mau. Kita buang ke sini. Biarkan hewan yang memangsanya. Ya, kita tinggalkan di sini. Biarkan dia terkapar di sini. Kalau dia tidak digigit serigala atau dijilat bengkahung, dia tidak akan sadar. Biarkan dia terkapar di tengah hutan ini. Ayo Bang Matomblo, nanti akan antarkan ke pinggiran kampung. Ayo, kameramen. Bang Matomblo, bagaimana bisa terjadi seperti ini, Bang Matomblo? Aku tidak menyangka. Kenapa mereka menghadang Bang Matomblo? Sepertinya memang Alek mencari celana ini untuk ini mau mungkin menyandra kameramen dan Oh, jadi tujuannya dia ini ingin menyandera kameramen iya dan menghadang Bang Matomblo. mungkin untuk tebusan seperti menyandaraan Bang Gimun. Oh, jadi mereka ini memiliki tujuan ingin menyandera satu persatu spiritual Ya, agar benar. Bos Gimun dibebaskan. Benar. Berarti kita harus lebih waspada lagi Bang Matomblo. Ya, nanti mudah-mudahan ini matahari sebelum terbenam Bang Matomblo sudah sampai kepada Pakuan Bagai Lampung dan sampaikan semua apa yang terjadi. Ya, jangan sampai Tyson ini semakin merajalela. Karena aku lihat Tyson ini memang ada hubungan dekat dengan Bos Gimun. Kenapa Benar. dia sampai turun gunung jauh-jauh dari tempat wilayahnya sampai ke tempat ini ketika Bos Gimun sudah dalam kerangkeng? Karena apa? Karena mereka ini ternyata Bang Matomblo setiap ada panen besar, harta rampasan besar mereka ini berbagi. Jadi ketika ada salah satu dari mereka yang tertahan, jadi mereka ini seolah-olah kebakaran jenggot Bang Matomblo. Oh iya, kehilangan daripada teman-temannya yang serang ke Bos Gimun, Ferdi, Iya, mereka sudah dikerangkeng semua. sudah dikerangkeng. Ya berarti lebih baik kita kepada Pakuan Bagai kita berpamitan dulu Ya. kepada para sahabat-sahabat ya. Ya sahabat-sahabat, ini yang terjadi ya. Ketika kesombongan ya, merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat sendiri ya, yang ditanamkan dari Tyson kepada Alex, seolah-olah semua orang di muka bumi ini hina di hadapan mereka. Benar. Yang hebat mereka, yang gagah mereka, yang sempurna mereka. Karena apa? Hawa nafsu mereka tidak bisa mereka kendalikan. Maka mereka menjadi seolah-olah orang paling hebat di muka bumi ini. Ya sahabat-sahabat, sekali lagi aku sampaikan ya, apabila ada tutur kata keselamat Bang Matomblo di dalam tayangan-tayangan kami yang tidak pas ataupun tidak pantas, kami mohon maaf ya. Karena kami menyadari kami ini manusia yang biasa tempatnya salah, tempatnya hilap. Kebenaran hanya milik Allah, kekuatan hanya milik Allah. Ya, kepada para sahabat-sahabat yang baik hati ini ya, ikuti terus dari perjalanan Bang Matomblo Keselamat ya, dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Keselamat yang bernama Notorib ya. Dan jangan lupa juga subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Bang Matomblo yang bernama King Sultan Official. Subscribe sebanyak-banyaknya karena aku yakin subscribe itu sebagai pengikat tali persaudaraan. Walaupun kita tidak pernah berjabat tangan, tidak pernah bertatap muka, tetapi ketika hati kita saling mendoakan tentang kebaikan, itulah sejatinya saudara di muka bumi ini ya. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari kami. Apabila kami ingin berpesan kepada sahabat-sahabat ya, jangan pernah kita lupa untuk memuliakan orang tua kita, karena orang tua adalah Tuhan nyata di muka bumi ini. Jangan pernah kita gores hati ibu kita, kalau tidak kita akan mendapatkan murka dari Yang Maha Kuasa dari dunia sampai akhirat. Tegakkan sholat, perbanyak sholawat ya. Mudah-mudahan keberkahan akan menyertai kita. Kami tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.